Dan karena itu semakin membesar, dokter mencurigai itu ke kanker. Nanti pita suaranya bisa kena, jadi kamu nggak bisa nyanyi lagi. Tapi ketika dia dioperasi nggak bisa nyanyi lagi. Dia tidak bisa nyanyi lagi. Berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Dan berserah apa yang menjadi kehendakmu, biar itu yang terjadi, karena kita percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. Jadi tahun 2012 itu aku didiagnos, di sini ada tumor tiroid. Itu tiba-tiba kayak muncul benjolan, tapi sebenarnya nggak ada rasa apa-apa. Tapi kok makin hari makin besar. Dan akhirnya setelah dicek, diperiksa, ternyata ada tumor tiroid. Dan karena itu semakin membesar, dokter mencurigai itu ke kanker. Akhirnya dibiopsi sampai 2 kali, dan sangat susah, sakit sekali ya dibiopsi 2 kali, nggak bisa ditemukan. Tetapi dokter katakan terakhir kali setelah biopsi yang kedua harus dioperasi. 2 dokter yang pegang aku. Dokter itu juga bilang kalau sudah dioperasi ini nanti pita suaranya bisa kena, jadi kamu nggak bisa nyanyi lagi. Jadi operasi ini bisa dikatakan berisiko ya? Risikonya pun besar. Artinya hasil dari operasi itu pertama kali kamu hanya akan berbisik, suara keluar hanya akan suara bisikan. Lalu pelan-pelan akan keluar sedikit suara. Berbulan-bulan gitu akan perlu suaranya betul-betul lebih jelas. Jadi tidak bisa nyanyi lagi, karena satu dokter yang menangani itu juga penyanyi kor gereja, dan dia juga ada tiroid tumor dan dioperasi, bahkan di Amerika dioperasinya, dan nggak bisa nyanyi lagi. Salah satu dokter yang menangani kamu punya latar belakang kor gereja, dan dia punya persoalan yang sama dengan kamu, tapi ketika dia dioperasi nggak bisa nyanyi lagi. Dia tidak bisa nyanyi lagi. Iya, dan suaranya tidak kembali lagi. Dan tadi waktu kamu sempat bilang tahapan-tahapan untuk recover-nya itu cukup lama ya, bahkan sampai berbulan-bulan. Iya, sampai berbulan-bulan, mungkin setahun kemudian juga ya. Dan tiroid itu kan hormonnya terganggu sekali kan, gitu. Memang itu kan organ yang mengatur hormon, Dan pada saat tahu itu aku sempat shock karena udah nggak akan bisa nyanyi lagi gitu. Pelayanannya udah berhenti nih, pasti nanti begitu selesai jadi operasi. Itu ketakutan kamu ya? Iya, yang harusnya nggak perlu takut karena pelayanan juga Tuhan berikan, talenta juga Tuhan berikan seharusnya ya waktu itu. Tapi sebagai manusia kan, apalagi mendengarkan diagnosa dokter yang secara medis itu nggak bisa ditawar lagi. Akhirnya terus terang aku sempat nangis juga ya, dan seperti kok Tuhan begitu sih gitu. Sudah percayakan ini tapi kok sekarang seperti mau diambil lagi. Padahal itu bukan milik aku, itu milik Tuhan. Sampai akhirnya sampai di satu titik aku berserah dan this is all belongs to you Lord. Jadi it is up to you. Maksudnya terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan puji-pujian itu semakin kuat karena aku merasa inilah hari-hari terakhir aku punya suara untuk memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu. Dan ingat kan kita juga lagi rekaman waktu itu lagu, dan waktu itu udah kasih kuasa mujizat menjadi lagu terakhir. Akhirnya harus segera operasi, dokter bilang tidak bisa tunggu, dia sudah takut ini nanti kalau ada kanker menyebar kemana-mana. Akhirnya dioperasi. Ya aku cuma pegang semua lagu-lagu yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua lagu kemenangan yang dinyanyikan. Dan itu kayak dinyanyikan, dan bahkan masuk ke ruang operasi sepertinya masih lagi sambil nyanyi ini. Padahal rasanya lagi dioperasi. Rasanya dari masuk sampai mungkin lagi dioperasi, rasanya sepertinya masih memuji Tuhan. Itu kalau saya bisa tafsirkan berarti itu perasaan roh jiwa kamu terus memuji. Karena begitu sadar ini, aku merasa seperti aku pun masih sedang memuji Tuhan. Jadi waktu sadar itu seperti aku lagi masih mengucapkan kata-kata janjimu sertai aku. Bahwa
tidak ada yang mustahil bagimu. Itu spontaneous worship itu ya. terus ada gitu sampai akhirnya begitu sadar, oke, saatnya untuk testing kali ya. Suaranya seperti Ini apa? operasi sudah selesai nih. Sudah Ya? selesai. Oke, sudah selesai. Kau masuk ke ruang Udah recovery, pemulihan. gitu ya. Terus ketemu Dedi kan. Okay. Mau dengar lah dia suaranya kayak apa nih gitu. Dan aku bersuara. Dan suara itu keluar, bukan bisik-bisik. Suara itu keluar. Dan it amaze me, amaze everyone. Suara itu keluar. Ya udah, aku meyakini mengucapkan dan terus mencoba menyanyikan. Dan day by day terus keluar. Dan 2 bulan kemudian kita sudah kesaksian pujian kan. Sudah kesaksian pujian. Dan itu butuh iman untuk kesaksian apa enggak nih? Kesaksian. Memang menjadi lebih susah untuk setiap kali mau menyanyi dengan mau menyanyi. Tetapi suaranya masih ada. Artinya apa? Artinya kita memang harus kerahkan iman. Itu membuat kita percaya atas semua yang tidak bisa kita lihat. Dan iman itu adalah percaya bahwa yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Dan percaya begitu banyak doa yang dinaikkan buat aku. Tuhan dengar. Berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Dan berserah apa yang menjadi kehendak-Mu, biar itu yang terjadi, karena kita percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. Means what you have to do now, terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan. Dan itulah cara kamu, sesuai dengan tema kita kali ini, cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu adalah terus memuji Tuhan. Terus dan menyembah Tuhan. Lagu pujian atau lagu penyembahan yang kita naikkan buat Tuhan, itu kan juga adalah firman Tuhan. Iya, maka itu setiap perkataan Tuhan itu punya kuasa. Kalau Tuhan katakan, jadilah engkau sembuh. Kalau kita yakini. Kita yakini. Seperti waktu murid-murid bersama Yesus di perahu, ada angin ribut, angin badai itu, semua ketakutan. Yesus cuma bilang, diam. Angin aja diam. Semua perkataan firman Tuhan terjadi. Bangun, berdiri. Imanmu menyelamatkanmu. Dan Yesus beberapa kali juga bilang, jangan takut. Karena Allah sangat mencintai kita, karena Yesus menyertai kita, karena Yesus penyembuh kita, Yesus menolong kita. God is amazing, ya. Yes, amin. Oke. Obrolan kita kayaknya kita harus selesaiin di sini ya. Yes. Oke. Sahabat-sahabat Worship Cafe, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa memberikan kekuatan, memberikan iman yang baru, yang teguh untuk berani kembali melangkah bersama dengan Yesus dan percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Apapun yang sedang dihadapi saat ini, betapapun beratnya, tetap ada damai sukacita surgawi yang akan memberikan kekuatan untuk terus melangkah dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, dan memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi kita semua. Sampai ketemu. God loves you. God is amazing.